Inilah klarifikasi dari Dr. Richarly yang sebelumnya banyak sekali viral diomongin oleh para netizen. Nampaknya Dr. Richarly di sini sadar, dia langsung cepat klarifikasi. Yang mana sebagai informasi, jika Dr. Richarly ini adalah owner skincare juga yang viral di media sosial itu, ketika melakukan live ataupun penjualan skincare-nya itu bisa mendapatkan omset miliaran dalam satu hari aja ataupun beberapa jam. Tentu ini yang menjadi pertanyaan adalah bopeng di wajah dokter kenapa bisa tampak gitu ya, berbeda dengan video-video di podcastnya itu wajahnya itu glowing. Nah, apakah Dr. Richarly ini pakai efek atau kameranya ada kamera khusus untuk menyorot wajahnya agar tidak terlihat bopeng? Karena yang menjadi masalah, yang menjadi perbincangan netizen itu adalah ketika Dr. Richarly sebagai owner skincare tapi tidak bisa menghilangkan bopengnya sendiri gitu ya. Bagaimana dia bisa menjual produk? Mungkin itu adalah pertanyaan netizen ya, yang ada di pikiran netizen. Bagaimana dia sebagai owner skincare bisa menjual produknya sedangkan dirinya sendiri tidak bisa menghilangkan bopengnya di wajahnya? Oke, kita lihat dulu nih seperti apa klarifikasi dari Dr. Richarly berikut ini. Kamu jahat banget ke gue salah apa ya? Ini adalah klarifikasiku tentang kamera wartawan. Jadi sebenarnya aku nggak mau klarifikasi ya, tapi karena ini digoreng oleh penjual skincare abal-abal dan aku nggak mau mereka menang karena menemukan satu titik kesalahanku, jadi aku akan klarifikasi hari ini. Kalian kan tahu ya, aku tuh lahir dari keluarga yang sangat miskin. Gimana mau perawatan, aku makan dengan sekolah aja tuh susah ya. Dan pada waktu SMA itu memang aku jerawatan parah dan punya scars yang banyak. SMA dan kuliah. Dan kalau kalian nonton di podcastku di luar ya, aku tuh selalu ngomong aku nggak pede jadi dokter kecantikan. Kenapa? Karena aku nggak ngerasa aku ganteng, aku nggak ngerasa mukaku mulus, aku tuh minder banget. Tapi at the end of the day, jadilah seperti dokter Richard yang seperti sekarang. Apa yang aku lakukan setelah aku jadi dokter kecantikan? Aku tuh banyak banget perawatan. Yang dari dulu jerawatan parah, sekarang sudah sembuh, perbaikan banget. Dari scarsku dulu kalau kalian lihat itu jauh lebih parah lagi daripada yang sekarang. Ini sudah perbaikan banget. Nah, kalau kalian ngomong nih ya, tapi di kamera itu scarsnya kelihatan parah banget dok. Sebenarnya nggak separah itu juga sih. Dan aku tuh sudah menghadapi ribuan jutaan kamera setiap harinya, berbulan-bulan sampai dengan tahunan, ya juga nggak separah itu juga. Tapi aku nggak tahu juga pas di hari itu ada dosa apa aku dengan kamera itu. Kayak jujur banget kamera itu. Mungkin karena dia ngambilnya dari bawah, kontrasnya juga tinggi, ada cahaya matahari atau aku capean, aku nggak ngerti deh. Ya pokoknya ya itu adalah aku sih, itu adalah aku. Tapi juga nggak separah itu banget. Dan ini adalah fotoku dari dekat tanpa filter, tanpa yang ada aku tutupin. Dan itu tuh sebenarnya memang masih ada scars, tapi perbaikan banget dan nggak separah itu juga sih menurutku. Jadi aku nggak mau ini digoreng oleh penjual skincare abal-abal yang seolah-olah tuh lihat kan kami bener kan Dr. Richard seperti itu, dan seolah-olah tuh mereka bisa jualan lagi kayak gitu. Aku nggak mau mereka ngambil momen ini, makanya aku akan menjelaskan ini ke kalian semua. Lagi pula aku ngerasa aku tuh dikenal bukan karena aku ganteng. Aku nggak pernah ngerasa aku dikenal dapat penghargaan jadi pembicara internasional atau dapat 41 miliar jualan itu karena aku ganteng, enggak, tapi karena skillku. Dan kalau aku ngomong ya, seorang dokter tuh dinilai dari skillnya. Aku dari dulu parah banget sampai jadi seperti sekarang, itu artinya aku bisa membuktikan diriku dong. Bukan dari lahir aku cantik. Kalau dari lahir aku cantik atau ganteng, berarti aku nggak butuh skincare dong. Kalau ngomong ya dokterku yang lain ya, dokter Vera ya, datang ke tempat aku gitu, masuk gabung Athena, itu jerawatannya parah banget dan sekarang bisa sembuh. Istriku juga dulu tuh mulus banget dan sempet jerawatan parah, bahkan bekas jerawatnya banyak banget, dan aku juga yang sembuhinnya. Semuanya itu menjadikan pengalamanku, menjadikan skillku untuk bisa memberikan manfaat lebih ke masyarakat. Dan itu juga yang membantuku mengeluarkan produk-produk yang bagus. Kenapa? Karena aku hadir dalam setiap masalahnya. Dalam setiap masalah itu aku ada, dan aku tahu perasaan kalian bagaimana yang jerawatan, yang flek, yang punya bekas jerawat, yang punya scars. Aku tahu, hingga apa? Aku bisa membantu kalian lebih karena memang aku pernah ngerasain semuanya itu. Mungkin itu aja klarifikasi dari saya, mudah-mudahan kalian puas dengan jawabannya ya. Tapi itulah saya apa adanya. Jadi gitu ya klarifikasinya, apakah masuk akal atau enggak. Tapi menurut dokter, kamera wartawan mungkin nggak parah segitu juga ya katanya, itu mungkin dari bawah katanya, tapi bopeng ya tetap bopeng sih. Yang menjadi pertanyaan dari kalangan para netizen itu dikarenakan skincare yang dijualnya itu kayak DNA Salmon ya, itu kan harganya jutaan juga yang dijual, bukanlah ratusan ribu, sehingga pasti ini juga akan berimbas kepada skincare yang diproduksi oleh Dr. Richarly juga. Oke, kita akan lihat nih bagaimana sih dari segi kolom komentar dari kalangan para netizen. Aku lebih percaya kamera wartawan. Dari video ini membuktikan kamera wartawan benar. Lalu ada juga yang berkomentar nih,
Itu kamera wartawan karena pencahayaan aja. Aku ketemu Dr. Richard wajahnya putih banget secaranya, kalau kasat mata gak kelihatan sama sekali. Sekarsnya kalau kasat mata gak kelihatan sama sekali. Sehat selalu dokter. Nah, kita lihat balasannya nih dari netizen lainnya. Mungkin lagi gak pakai foundation atau make upnya lagi luntur jadi kelihatan kulit aslinya. Cowok ada aja kan yang pakai cushion atau make up ringan sehari-hari. Ya bisa juga tuh masuk akal ya. Dr. Richard ketika mau perform, mau podcast ataupun ada acara, dia pakai foundation dulu untuk menghilangkan inilah ya bopengnya agar tidak terlalu terlihat, dan mungkin juga ditambah lagi efek, apalagi kalau di TikTok, melakukan live di TikTok tentunya aplikasi ada efeknya. Apakah ini juga ketika melakukan podcast itu ada efeknya juga yang digunakan? Tolong ya netizen, scar muka itu gak bisa 100% bisa kembali lagi mulus. Aku lebih percaya sama kamera wartawan. Bulan 3 lalu berpapasan di Medan, gak kayak di video aslinya, lebih muda, lebih glowing. Tapi mirip Andika Kangen Band dok. Nah banyak yang bilang kalau wajah Dr. Richard ini mirip kayak Andika Kangen Band. Bukan berarti dokter kecantikan harus cantik atau ganteng, tapi gimana caranya dokter itu bisa bikin customer jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita lihat nih balasannya nih. Gimana kira-kira komentar deh. Benar, dokter mata juga banyak yang pakai kacamata. Mohon maaf kalau dari mata ya itu pilihan dokternya, mau softland atau pakai kacamata. Aduh. Betul, dokter gigi aja ada yang giginya kuning, ada juga yang tongos. Titik kelemahan dok, bukan titik kesalahan karena dokter gak salah apa-apa. Langsung dibalas Dr. Charlie. Iya juga sih. Kira-kira menurut kalian seperti apa komentarnya ya? Memang sih biasanya kalau mau memproduksi produk itu kan, produk itu dibuat untuk membuat ataupun memberikan solusi bagi orang-orang yang mengalami masalah, dan di sini produknya adalah skincare, yang mana skincare itu dibuat sebagai solusi untuk orang-orang agar bisa merawat wajahnya, entah itu hilangin bopeng ataupun untuk memutihkan wajah. Kalau misalnya si pembuatnya ataupun yang ngepromosiinnya itu juga tidak bisa membuktikan kepada dirinya sendiri, nah mungkin itulah yang menjadi perbincangan di kalangan para netizen. Itulah pandangannya yang membuat ramai sehingga Dr. Richard ini jadi bahan omongan netizen. Owner skincare tapi wajahnya terlihat bopeng gitu ya. Memang saya sendiri sih belum lihat ya Dr. Richard bilang bahwa skincare-nya itu dipakai ke wajahnya dan menghilangkan bopeng. Mungkin di sini juga Dr. Charlie pakai foundation. Kemudian juga efek kamera yang digunakan sehingga terlihat di kamera wartawan yang tanpa efek sama sekali. Ya hasilnya seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman punya penilaian sendiri, silahkan aja tuh di kolom komentar. Dan itulah kira-kira klarifikasi yang dilakukan oleh Dr. Charlie.